warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Alfia Widianingsih, NPM 1915061-034. Saya merupakan mahasiswi program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai AI untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence atau mata kuliah kecerdasan buatan. Mari kita simak videonya. Jadi yang pertama tentu aja kita harus tahu dong mengenai apa sih Artificial Intelligence itu dan apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau yang disebut juga dengan Artificial Intelligence atau yang dikenal dengan AI merupakan sebuah teknologi yang dianggap menyerupai kecerdasan manusia. Wah, berarti mantep banget dong. Selain itu, mari kita simak pendapat para ahli mengenai kecerdasan buatan. Menurut John McCarthy pada tahun 1956, kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Yang kedua, menurut Herbert Simon pada tahun 1987, kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia itu cerdas. Dan yang ketiga, menurut Rich dan Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan adalah suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Terus gimana sih cara kerja kecerdasan buatan itu sampai bisa nyamain kecerdasan manusia? Nah, yang pertama, kecerdasan buatan itu melakukan pemrosesan data. Data diproses sehingga ada dalam software dan program. Selanjutnya, pengelolaan secara berulang. Data diolah secara berulang sehingga software mampu menyimpan dengan baik. Selanjutnya, algoritma yang tepat. Algoritma yang tepat atau algoritma yang cerdas menyebabkan setelahnya software dapat belajar atau melakukan pengulangan dengan fitur atau pola yang telah tersedia dalam pemrosesan data yang telah dilakukan pada tahap cara kerja yang pertama. Selanjutnya, aplikasi atau implementasi AI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi atau implementasi AI di bidang marketing dan kehidupan sehari-hari. Di bidang marketing, AI dapat meningkatkan penjualan. Dengan cara apa sih meningkatkan penjualan? Nah, jadi AI digunakan untuk meningkatkan penjualan dalam bidang marketing dengan melakukan pendekatan kepada konsumen secara intens, lebih cepat dan tepat dalam memberikan respon. AI yang digunakan dalam bidang marketing yaitu chatbot. Chatbot itu digunakan untuk membalas pesan-pesan yang diajukan atau yang dikirimkan oleh konsumen secara cepat dan tepat dalam memberikan respon. Nah, selanjutnya ada implementasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama ada Siri. Siri merupakan iPhone project atau produk dari Apple yang di dalamnya ada pada iPad atau iPhone. Siri merupakan sebuah aplikasi yang akan melakukan perintah seperti mengirim pesan, meneruskan panggilan suara, memberikan informasi yang kita cari atau mencari informasi yang kita inginkan, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh Siri. Implementasi AI pada kehidupan sehari-hari yang selanjutnya yaitu Netflix.
Netflix itu merupakan layanan on demand dalam dunia perfilman. Aplikasi AI yang digunakan pada Netflix yaitu merekomendasikan film kepada konsumen berdasarkan dengan reaksi, minat, dan perilaku konsumen itu sendiri, sehingga film-film yang direkomendasikan oleh Netflix akan sesuai dengan kesukaan konsumen itu sendiri. Berikut ini saya akan memberikan sebuah video atau menayangkan sebuah video mengenai revolusi yang terjadi pada AI. Selanjutnya dalam AI ada jaringan saraf tiruan atau yang dikenal dengan JST. Jadi yang dimaksud dengan JST atau jaringan saraf tiruan merupakan algoritma penyusunan sistem yang menirukan prinsip kerja dari jaringan saraf manusia. Atau bisa juga diartikan seperti suatu sistem pemrosesan informasi yang mencoba meniru kinerja otak manusia. JST merupakan generalisasi model matematis dengan asumsi pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana atau neuron. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung atau dendrit dan akson. Penghubung antar elemen memiliki bobot yang akan menambah atau mengurangi sinyal. Untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi atau biasanya non-linear yang dikenakan pada semua input. Besar output akan dibandingkan dengan threshold. Baik tidaknya, suatu model JST akan ditentukan oleh pola antar neuron atau arsitektur jaringan. Metode untuk menentukan dan mengubah bobot disebut juga dengan metode learning. Fungsi aktivasi JST disebut juga dengan brain metaphor, computational neuroscience, parallel distribute processing. JST dapat belajar dari pengalaman, biasanya berhubungan dengan angka atau numerik, sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. Tidak ada rumus yang tetap atau fix, sehingga disebut dengan free estimator. Disebut juga dengan black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil didapatkan. JST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Kelebihan JST. JST memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Yang kedua, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Ketiga,
JST dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar yang disebut dengan self-organizing. Yang keempat, memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Selanjutnya ada kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Nah, selain itu, JST juga mampu melakukan klasifikasi atau memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Ada juga JST mampu melakukan asosiasi, menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. JST juga mampu melakukan self-organizing, kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. JST juga mampu melakukan optimasi, menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Selain memiliki kelebihan, tentu saja memiliki kekurangan. Kekurangan JST yaitu kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Yang kedua, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Yang ketiga, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Selanjutnya ada pengaplikasian JST. Yang pertama ada pengenalan pola atau pattern recognition. Nah ini nih pengenalan huruf, tanda tangan, suara, gambar yang sudah sedikit berubah atau mengandung noise, identifikasi pola saham, pendeteksian uang palsu atau kanker. Selanjutnya ada signal processing, menekan noise pada saluran telepon. Ada juga peramalan dalam saham, lalu ada autopilot dan simulasi, lalu kendali otomatis otomotif. Pengelompokan JST. JST juga dikelompokkan. Yang pertama itu JST feed forward, tidak mempunyai loop, contohnya single layer perceptron, multi layer perceptron, radial, basis function. Yang kedua ada JST feed backward atau recurrent, memiliki loop, lapisan output akan memberi input lagi bagi lapisan input, contohnya competitive network, Kohanen, Hopi-File Art. Dalam AI, ada juga yang dikenal dengan istilah representasi pengetahuan, merupakan suatu metode untuk mengkodekan pengetahuan di dalam basis pengetahuan sebuah sistem pakar. Tujuan dari representasi pengetahuan yaitu bertujuan menangkap sifat-sifat penting suatu permasalahan dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan. Yang kedua, bahasa representasi pengetahuan harus dapat membuat seorang pemrogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi permasalahan. Dalam representasi pengetahuan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, fakta. Dalam fakta, ada termasuk objek yang direpresentasikan, menerangkan keadaan benda yang ada dalam domain masalah, berupa keterangan atau kalimat dalam bahasa alami, logika, atau benda. Yang kedua, ada formula. Bentuk representasi dapat dimanipulasi dalam proses pemecahan masalah, harus dapat melukiskan hubungan antara komponen-komponen domain masalah. Dalam representasi pengetahuan, ada yang disebut dengan karakteristik representasi yang baik. Ada 4 karakteristik representasi yang baik. Yang pertama, mengemukakan hal secara eksplisit, membuat masalah menjadi transparan, komplit dan efisien. Terakhir, menampilkan batasan-batasan alami yang ada. Cukup sekian sedikit penjelasan dan penggambaran AI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan dan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.